Selamat datang di my channel YouTube Secret Channel bersama saya Devi Gautam. Kali ini Devi dapat email dari seseorang yang ingin masalahnya dibahas di Secret Channel dengan tujuan bila teman-teman atau para penonton yang sedang menghadapi masalah yang sama maka akan mendapatkan jalan keluar. Jadi konten YouTube Devi Gautam kali ini agak sedikit berbeda karena konten ini adalah membahas masalah seseorang. So, selanjutnya adalah isi dari email tersebut. Namun, Devi tidak melampirkan email tersebut dari siapa dan tidak menyebutkan namanya untuk menjaga privasi seseorang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, saya akan coba menjelaskan, tapi sebelumnya saya akan sedikit memperjelas apa itu kitong atau tangki agar para permisa tidak bingung. Tangki atau kitong itu terbagi dua. Ada yang memiliki bakat sejak lahir, ada pula yang diarahkan atau memiliki guru agar dirinya bisa menjadi media antara dua alam. Yang diarahkan atau yang memiliki guru itu biasanya memiliki ilmu gaib atau yang disebut mausan. Nah, mausan ini biasanya terbagi dua. Ada yang putih dan ada yang hitam. Ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Saat ini saya hanya membahas satu orang. Jadi saya merasa kalau saya menyebut dia sebagai kitong ataupun tangki, menurut saya itu sangat tidak etis. Jadi selanjutnya saya akan sebut dia sebagai guru dari adik kamu. Sebenarnya ini semua kembali ke diri kita sendiri. Jika di dalam hati adik kamu, di dalam dirinya mempunyai kemauan yang kuat, tekad yang bulat untuk keluar dari cengkraman ini, maka semua akan berjalan dengan mudah. Semuanya akan sangat mudah. Dan begitu juga sebaliknya. Jika adik kamu tidak memiliki kemauan atau tekad atau keyakinan yang kuat untuk keluar dari cengkraman ini, semua akan sangat sulit. Jadi kalau hanya keinginan kamu saja, itu susah. Harus orang yang bersangkutan yang ingin keluar dari cengkraman ini. Menurut penerawangan saya, adik kamu ini masih sangat ragu untuk keluar dari cengkraman ini. Dia juga orang yang kurang percaya diri. Dengan kata lain, kurang percaya dengan keberuntungannya sendiri, kurang percaya dengan kemampuannya sendiri. Karena tidak percaya dirinya ini, jika dia dapat masalah kecil saja, dia akan segera mencari gurunya tersebut, walaupun hanya untuk menanyakan pendapat gurunya saja. Adik kamu ini juga orang yang tipe manusia yang tidak mudah menerima nasihat orang lain. Walaupun dia tahu dia salah, dia akan selalu ada pembelaan diri. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang jauh dari Tuhan. Keyakinannya terhadap agamanya itu kurang. Dengan kata lain, imannya kurang kuat.
Orang-orang yang seperti inilah yang mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang pandai mengsugesti, menghipnotis, apalagi orang tersebut memiliki ilmu gaib. Itu akan jauh lebih mudah lagi. Karena energi dasar adik kamu ini adalah bersifat menarik atau terbuka. Apa itu energi menarik atau terbuka? Baik, saya akan sedikit menjelaskan. Itu adalah energi dasar manusia, salah satu energi dasar manusia. Setiap manusia memiliki energi dasar yang berbeda-beda. Ada yang terbuka atau menarik, ada yang tertutup atau menolak. Ada juga yang memiliki energi dasar yang ganda atau yang disebut netral. Di dunia spiritual itu semua bisa dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu agar Anda semua tahu dan mengerti. Manusia yang memiliki energi dasar menarik atau terbuka adalah orang yang sensitif dengan hal-hal gaib. Biasanya dia sangat mudah dipengaruhi di dunia nyata dan dunia spiritual. Di dunia nyata, orang tersebut sangatlah mudah dirikut karena dia sangat mudah menerima sugesti dari seseorang. Kalau di dunia spiritual biasanya sangat mudah dihipnotis, juga sangat mudah menerima kiriman atau yang disebut guna-guna. Jadi jika orang tersebut menghadiri acara-acara kerasukan makhluk halus seperti kuda lumping dan sebagainya, dia juga akan kerasukan. Manusia yang memiliki energi dasar menarik atau terbuka itu sangat dilarang untuk menghadiri atau pergi ke tempat-tempat yang penuh dengan energi negatif. Untuk energi dasar menarik atau terbuka ini biasanya membutuhkan sesuatu yang bersifat positif seperti amulet atau jimat guna untuk antisipasi. Manusia dengan energi dasar menolak atau tertutup adalah orang yang tidak sensitif dengan hal-hal gaib. Orang seperti ini biasanya tidak mudah dihipnotis, diguna-guna, ataupun ketempelan makhluk halus. Karena jika ada sesuatu yang menghampiri, dia akan menolak dengan sendirinya. Tapi jika orang tersebut sampai kerasukan ataupun diguna-guna, maka akan sangat sulit untuk disembuhkan atau dibantu. Karena baik buruk semua ditolak olehnya. Manusia dengan energi dasar ganda atau netral, ini adalah orang yang spesial menurut saya, karena sangatlah jarang ditemukan, di mana dia memiliki dua energi dasar di dalam dirinya, dan energi tersebut dapat berubah-ubah, terkadang bisa seimbang, terkadang bisa salah satu lebih dominan. Jika energi menarik atau terbukanya lebih dominan, kalau dia adalah anak indigo ataupun memiliki kekuatan batin, itu sangatlah wow menurut saya. Karena dia sensitif dengan hal-hal gaib, tapi dia dapat menutup diri. Sebagai contoh, jika dia melihat suatu penampakan, dia melihat makhluk halus di mana dia tidak terlihat oleh makhluk halus tersebut. Seperti ini bisa menjadi cenayang, bisa menjadi jimat bagi orang lain. Dengan kata lain, dia dapat menjaga atau melindungi seseorang dari gangguan gaib, dan dia sendiri pun dapat membersihkan dirinya dari gangguan-gangguan gaib. Tapi itu tidak selalu, karena energi dasarnya itu akan selalu berubah-ubah. Jika energi dasar menolak atau tertutupnya lebih dominan, dia tidak begitu sensitif dengan hal-hal gaib. Walaupun dia tidak dapat melihat, tapi dia dapat merasakan keberadaan mereka, dan makhluk halus tidak bisa berdekatan dengannya. Inilah yang saya maksud istimewanya
mereka yang memiliki energi dasar yang ganda. Nah, itulah energi dasar dari manusia. Karena setiap manusia memiliki energi dasar yang berbeda-beda. Dalam kasus adik kamu ini, menurut saya dia ini sedang dipermainkan oleh pikirannya sendiri, dari ketakutannya itu. Jadi jika dia benar-benar ingin terbebas, yang harus dia lakukan saat ini adalah lebih dekatkan diri dengan Tuhan, kuatkan iman, sucikan hati dan pikiran dengan penuh keyakinan menurut agama masing-masing. Lalu jauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan gurunya atau pemberian dari gurunya seperti jimat dan lain-lain. Lalu usahakan pikiran dan hati selalu positif. Karena jika kita positif, kita tidak akan tertarik oleh apapun yang negatif. Selalu berpikiran positif, jangan berpikiran negatif lagi. Berpikiran negatif ya memikirkan hal-hal buruk yang belum terjadi seperti yang kamu cerita tadi. Takut keselamatan anak dan keluarganya, takut jadi sial 7 keturunan. Karena menurut penerangan saya, yang terjadi dengan adik kamu ini tidak sepenuhnya dari kekuatan gaib itu. Karena telah tertanam di dalam pikirannya dengan ancaman dan sumpah dari gurunya itu, sehingga tertanam di alam bawah sadarnya. Dengan ketakutannya itu, adik kamu jadi berpikir yang buruk-buruk terus. Dalam pikirannya selalu hal-hal buruk. Hal-hal buruk akan terjadi pada keluarganya, pada anaknya. Dia akan sial jika dia percaya dan yakin apa yang gurunya katakan itu akan terjadi. Itu akan terjadi nyata. Itulah kekuatan pikiran. Pikiran ini yang membentuk, pikiran ini yang menciptakan. Nah, maka dari itu, saya anjurkan, usahakan selalu berpikiran positif. Selalu berpikiran positif. Pikirkan yang baik-baik saja. Jadi tanpa disadari, adik kamu menciptakan kondisi itu untuk dirinya sendiri. Karena dia selalu memikirkan hal-hal buruk, maka yang buruk itu akan menjadi nyata. Itulah kekuatan pikiran. Karena ancaman, karena sumpah, karena ketakutan membuat dia stres, sehingga energi negatif itu sangatlah pekat di dalam dirinya, sehingga membuat auranya pun menjadi gelap dan keruh. Energi negatif yang dominan di dalam diri adik kamu ini akan menarik sesuatu yang negatif pula. Yang negatif itu ya seperti kegagalan, kesialan dan lain-lain. Orang dewasa jika terdampak dengan energi negatif ini akan sangat tidak nyaman, merasa tidak puas yang tidak jelas, emosian. Orang-orang yang sensitif pasti tidak akan betah berada di dekatnya. Jika anak-anak terdampak energi negatif, dia akan rewel sampai demam. Di saat adik kamu bertemu dengan gurunya atau mengunjungi gurunya untuk menunjukkan kesetiaannya sebagai pengikut atau memberi bantuan dana untuk menyenangkan hati gurunya, adik kamu itu merasa sedikit tenang atau lega, seakan dia terbebas dari ancaman sumpah gurunya. Nah, di situ rasa takut dan cemasnya itu berkurang. Nah, pada saat itu energi negatif di dalam diri adik kamu itu tidak begitu dominan lagi. Nah, sehingga suasana pun terasa sedikit tenang dan nyaman. Anaknya pun dapat merasakannya. Dia tenang, nyaman, sehingga terlihat seperti normal kembali.
Jadi intinya di sini, kuatkan iman, sucikan hati dan pikiran. Nah, perbanyaklah amal kebajikan. Jangan takut dengan segala ancaman atau sumpahnya, karena tidak ada yang bisa menjamin atau menentukan hari esok seseorang. Karena hari esok semua manusia itu tidak ada yang pasti, semua masih misteri. Termasuk hari esoknya guru tersebut. Karena sesungguhnya hanyalah kematianlah yang pasti. Yang perlu adik kamu lakukan saat ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan positif, berpikiran positif, boleh meditasi, lebih bagus lagi cuci aura. Karena energi negatif di dalam diri adik kamu itu begitu dominan dan pekat, sehingga mengakibatkan auranya itu menjadi gelap dan keruh. Kalau ditanya apa itu meditasi dan cuci aura, cuci aura itu seperti kita merefresh. Kalau di handphone itu seperti kita kembali ke pengaturan semula. Karena awalnya aura manusia itu awalnya itu bercahaya gemilang, jernih dan cemerlang. Tapi karena kondisi batin yang tidak terarah atau kacau, atau sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, emosi yang tidak stabil, karena tekanan hidup atau stres, ini semua bisa menyebabkan aura kamu gelap dan keruh. Ini yang sering disebut sebagai bintang sedang redup, sehingga tidak beruntung atau sial. Ini harus segera dibersihkan agar aura kamu kembali bercahaya terang, gemilang ataupun cemerlang. Kamu dapat membersihkan aura kamu sendiri dengan kekuatan pikiran kamu melalui media air. Ada 4 macam air yang bisa kamu pilih. Ada 4 cara yang bisa kamu pilih untuk mencuci aura, yaitu 1. Mandi air laut, 2. Mandi air hujan, 3. Mandi air garam, 4. Mandi air shower. Dengan mandi air laut, celupkan seluruh tubuh dan kepala kamu ke dalam air laut. Niatkan di dalam diri kamu untuk cuci aura. Lalu konsentrasi ke seluruh tubuh kamu. Visualisasikan tubuh kamu berwarna hitam pekat. Dan warna hitam itu luntur karena air laut, sehingga tubuh kamu bercahaya. Lakukan berulang kali, minimal 3 kali, karena air laut dapat menetralkan energi negatif. Dengan mandi air hujan, berdiri di tengah-tengah hujan lebat, rasakan air hujan membasahi tubuh kamu dari kepala hingga seluruh tubuh. Dengan mata yang tertutup, visualisasikan bentuk tubuh manusia yang berwarna hitam sebagai objek konsentrasi. Dengan air yang sedang mengalir ke tubuh kamu, rasakan sentuhan air tersebut dari kepala hingga seluruh tubuh kamu. Seiring air mengalir, kamu visualisasikan bentuk tubuh manusia yang berwarna hitam itu sebagai tubuh kamu. Dari warna hitam pekat menjadi bersih, cemerlang, dan bercahaya terang. Seakan air hujan membersihkan kotoran hingga bersih. Mandi air garam ini sebenarnya tidak begitu efisien ya untuk kasus adik kamu ini ya, tapi mungkin untuk teman-teman yang di luar sana. Karena ini lebih cocok untuk orang yang sekedar ketempelan makhluk halus, orang yang baru mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan energi negatif, ataupun sekedar menetralkan energi negatifnya. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan juga nggak apa-apa.
Kamu bisa gunakan garam halus 1 sendok makan, kopi halus 5 sendok makan, dan baby oil secukupnya. Lalu balur ke seluruh tubuh kamu, ya. Gunanya garam itu untuk menetralkan energi negatif, kopi untuk menenangkan atau mengurangi stres, baby oil itu sebagai pelumas. Bagi kamu wanita, kamu bisa mencampuri sedikit garam ke lulur mandi kamu. Mandi shower ini sama dengan mandi air hujan, tapi menggunakan shower lebih mudah karena kita dapat melakukannya di rumah dan kita tidak perlu menunggu hujan, tidak dilihat orang, sehingga kita lebih konsentrasi dan kita juga dapat melakukan kapan saja. Dengan mandi shower, berdirilah tegak di bawah cucuran air shower, rasakan air membasahi tubuh kamu dari kepala hingga seluruh tubuh. Dengan mata yang tertutup, lalu visualisasikan bentuk tubuh manusia yang berwarna hitam pekat sebagai objek konsentrasi. Dengan air yang sedang mengalir ke seluruh tubuh kamu, rasakan sentuhan air tersebut dari kepala hingga seluruh tubuh. Seiring air mengalir, kamu konsentrasi dan fokus ke bentuk tubuh manusia yang berwarna hitam dengan perlahan menjadi bersih, cemerlang, dan bercahaya terang. Seakan air shower menyiram kotoran hingga bersih. Inilah yang disebut menggunakan kekuatan pikiran. Kamu harus benar-benar konsentrasi dan fokus. Gunakan kekuatan pikiran kamu untuk membersihkan aura kamu. Meditasi itu untuk mempositifkan hati dan pikiran, dan ini harus dilakukan diawali dengan beribadah, karena saat kita selesai beribadah, batin kita itu menjadi tenang dan stabil sehingga lebih konsen saat bermeditasi nanti. Jadi kamu beribadah dulu seperti biasa menurut kepercayaan masing-masing. Setelah kamu selesai berdoa dan kamu duduk rileks sejenak, tarik nafas dalam-dalam lalu lepas dengan perlahan untuk merilekskan otot-otot dan syaraf. Tutup mata dengan perlahan dan renungkan kegiatan-kegiatan positif yang sudah kamu lakukan di dalam hidup kamu, dan bayangkan orang-orang yang kamu sayangi sedang tersenyum bahagia. Jika saat itu kamu ingin tersenyum, tersenyumlah. Rasakan sensasi bahagia itu. Dan di dalam hati kamu selalu mengharapkan semoga mereka semua berbahagia. Lakukan ini minimal 15 menit. Setelah kamu melakukan semuanya, jika sesuai dengan arahan yang saya berikan, dengan konsentrasi yang penuh, maka saat itu tubuh kamu akan merasa sangat lelah, seperti orang yang baru selesai berolahraga. Jika itu terjadi, maka tidurlah, karena saat itu tubuh kamu perlu istirahat, fisik kamu perlu istirahat. Nanti saat kamu terbangun, kamu akan merasa lebih baik. Menurut saya, ilmu gaib atau ilmu kebatinan itu hanya ada satu. Dengan kata lain, semua itu sama. Kenapa saya bilang begitu? Karena ilmu putih pun bisa menjadi hitam jika disalahgunakan. Ilmu hitam bisa menjadi putih jika digunakan untuk membantu sesama atau membantu orang. Kita ambil saja contoh ilmu hipnotis. Ilmu hipnotis ini bisa digunakan untuk membantu, juga bisa digunakan untuk merugikan orang. Jadi baik buruk ilmu itu tergantung manusianya, bagaimana dengan manusianya. Bukan salah ilmunya, tergantung dari manusianya sendiri. Jadi janganlah takut dengan orang yang berilmu, mau ilmu hitam atau putih, itu sama saja. Karena masih banyak orang-orang yang memiliki ilmu
mempunyai hati yang baik dan tulus, punya niat yang tulus dan ikhlas membantu. Cuman adik kamu saja yang kurang beruntung sehingga dia ketemu dengan orang yang gadungan dan penipu. Sebenarnya orang yang seperti itu, menurut saya kata-katanya tidak perlu ditanggapi. Karena dia sampai mengancam itu sudah jelas tidak benar. Emangnya siapa dirinya? Sehingga dia dapat menentukan masa depan seseorang. Masa depan dirinya sendiri saja dia tidak tahu. Jadi tidak perlu ditakuti. Karena ada pepatah mengatakan tong kosong itu nyari bunyinya. Tidak perlu ditakuti. Takutlah pada Tuhan. Takut berbuat salah. Takut berbuat dosa. Takut berbuat jahat. Sebenarnya semua itu kembali ke kita, ke diri kita sendiri. Jika kita berhati-hati, bijak dalam segala hal, memiliki iman yang kuat, percaya akan kuasanya Tuhan, paham dengan hukum karma, tentunya kita tidak akan terperangkap oleh tipu muslihatnya. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya. Semoga jelas, semoga dimengerti, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.